mudah dibaca lawan. Kalau seandainya Durmagata siap dengan pasukannya, sangat mudah menduduki istana. Maka menurut hematku, Patih segera mencabut instruksi agar pasukan tetap merupakan satuan yang utuh, yang memiliki kekuatan untuk menyerang dan bertahan sewaktu diperlukan. Ini kira-kira. Boy Gatot, rasanya jawabanmu ada benarnya, Jack. Terbukti Paman Songgogeni segera pamit. Padahal pertemuan belum selesai. Kita belum menjawab menyanggupi atau menolak permintaan Paman Patih. Kasihan Paman Patih, harus buru-buru meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan, Jack? Jack Danu, Yos, Diana, kejar Paman Songgogeni dengan lari cepatmu. Sementara Hambali dan Boy menyusul untuk mengantarkan Paman Patih Songgogeni ke Kepatihan sambil mencari berita di mana Dyahreni dan Dyarno berada. Pasti mereka yang menculik adikku, sesama perempuan. Sangat berbahaya Paman Songgogeni berjalan sendirian tanpa pengawalan. Durmagata memiliki banyak mata. Juga ingat tugasmu malam nanti, Diana, juga Yus, cepat kembali. Ingat Boy dan Hambali, jangan meninggalkan jejakmu dengan perkelahian yang memiliki ciri khas yang akan mudah dibaca lawan, bahwa kita semua ada di sini. Hindari perang terbuka, kita bisa kalah, bahkan terluka. Lakukan sekarang. Dengan segera Yus dan Diana berkelebat berlari menyusul Patih Songgogeni. Sementara Boy dan Hambali menyusul kemudian karena tidak memiliki kemampuan berlari meringankan tubuh seperti Yoseko dan Diana. Sebentar saja sudah terkejar. Diana Sunaring Sasi. Paman, tunggu sebentar. Tentu saja Diana tidak berani memanggil nama karena Patih Songgogeni adalah dalam penyamaran sebagai rakyat biasa. Siapa kalian menyusulku? Diana Sunaring Sasi. Jack memerintahkan kami berdua untuk menyusul Paman. Selanjutnya, Boy Gatot beserta Hambali menyusul ke sini untuk mengantar Paman. Paman adalah target. Durmagata memiliki banyak mata. Paman harus berhati-hati. Biar Boy Gatot dan Hambali mengantar Paman sampai Kepatihan. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Patih Songgogeni, terima kasih atas niat baik kalian. Jack Danu perhitungan tepat sekali. Nah, itu dia Boy dan Hambali sudah datang. Sementara Yoseko dan Diana kembali ke rumah Gunadarma, Boy dan Hambali kini dengan pakaian petani sambil menutup sebagian wajahnya mengawal Patih Songgogeni ke Kepatihan sambil mencari jejak di mana Dyahreni dan Dyarno berada. Sementara nama Dyahreni dan Dyarno disebut oleh Jack Danu, Herman dan Herlan sebagiku, karena keduanya pernah jatuh cinta kepada Dyahreni dan Dyarno yang belum siap untuk berpisah karena manusia berlainan zaman. Bagian 4. Teror lawan teror. Menjelang malam, dengan menyamar sebagai sepasang petani, Yoseko dan adiknya Diana Sunaring Sasi berjalan beriringan menuju perempatan kampung, ingin singgah di kedai makanan dan minuman yang dulu pernah diberi uang untuk tambahan modal. Kedai kini besar, tidak seperti dulu. Pemilik kedai memperbesar bangunan kedainya dengan pemberian uang emas dari Diana. Uang emas yang didapat Diana saat diangkat sebagai pengawal sekaligus perias Kendedes saat memasuki lorong waktu di zaman berdirinya Kerajaan Singosari dengan berakhirnya Tunggul Ametung, aku di Tumapel. Baca Dakon Sang Lorong Waktu. Kedai sudah mulai sepi, tinggal pemiliknya yang sedang bersiap menutup kedainya. Diana, kami pesan teh manis hangat, Paman. Mendengar suara merdu yang pernah ia dengar beberapa bulan lalu, pemilik kedai segera menghampiri tamunya. Raden berdua datang. Kami sudah bersiap tutup, Raden. Diana Sunaring Sasi.
Paman bersiap menutup kedainya. Kenapa belum malam akan tutup, Paman? Pemilik kedai. Kedai sepi, Den. Tidak satu pun orang mau beli di saat malam hari. Padahal dulu ramai pengunjung. Sambil ngobrol minum kopi, sekarang jadi sepi setelah hantu Patih Lembu Segoro bangkit dari kubur. Gentayangan sering menakutin penduduk di saat malam hari. Maka paman juga mau tutup. Pembantu sudah pada pulang, tinggal paman sendirian. Paman sudah lama tidak buka kedai di malam hari, Den. Ini teh tinggal manisnya. Maaf, ini teh hangat manisnya. Silahkan diminum. Dan ini pisang rebus yang masih tersisa. Maaf, tidak ada lagi yang lain, Den. Diana Sunaring Sasi. Terima kasih, Paman. Ini sudah lebih dari cukup. Paman, malam ini tetap buka ya. Walau sampai tidak larut malam, biar kami berdua yang menemani. Paman tidak usah takut, tetapi Paman, aku minta merahasiakan kedatangan kami supaya hantu jadian Patih Lembu Segoro tidak mengetahui kalau kami berdua berada di desa Borobudur. Kami akan menangkap hantu jadian itu, Paman. Biar Paman dapat membuka lagi kedainya di malam hari seperti dulu untuk meramaikan malam. Mendengar keterangan Diana, rupanya pemilik kedai tertarik agar dapat lagi berjualan di malam hari seperti dulu. Oh, begitu ya, Den. Jadi bukan hantu betulan. Diana Sunaring Sasi. Hahaha. Ya jelas, Paman, bukan hantu betulan. Mereka meneru hantu untuk menakuti penduduk. Hantu tidak akan dapat melempar menggunakan batu kerikil. Yang bisa melempar dengan batu kerikil itu hanya manusia, Paman. Pemilik kedai. Jadi selama ini penduduk tertipu ya, Den. Mereka sudah pada takut duluan, termasuk Paman juga. Diana Sunaring Sasi. Paman, sudah menjelang malam. Paman duduk saja di sini. Sementara aku dan kakakku Jose akan mengamati di luar. Tambah obor di luar agar menarik perhatian hantu supaya mereka datang kemari. Iya, Den, akan Paman tambah obornya biar hantu datang kemari. Aku kepengen lihat siapa yang jadi hantu jadian ini. Diana Sunaring Sasi. Paman pasti sudah dapat menebak siapa hantu jadian ini. Pasti salah satu dari mereka pernah datang kemari. Pemilik kedai. Wah, pelanggan Paman banyak jadi tidak dapat mengira-ira. Salah satu dari mereka berarti hantunya banyak ya, Den. Diana Sunaring Sasi. Benar, Paman, hantu lebih dari sepasang. Maka biar kelihatan dapat berpindah-pindah dari desa ke desa lain. Pasti Paman dapat mengira-ira mereka adalah orang spesial. Nanti kalau sudah aku tangkap, Paman pasti tahu. Siap ya, Paman? Paman duduk saja seperti orang menunggu pembeli begitu. Sementara aku berdua mengamati dari luar di kegelapan malam, biar hantu tidak mengetahui siapa kami. Pemilik kedai. Siap, Den. Silakan Raden berdua melakukan tugas menangkap hantu. Sementara Paman menunggu kedai. Kini pemilik kedai mulai percaya diri, apalagi mendapat penjelasan dari Diana bahwa hantu itu hanya hantu jadian saja, karena pemilik kedai juga ingin membuka kedainya di malam hari lagi. Tidak berapa lama, keadaan semakin sepi. Dari jauh lampu obor nampak kelihatan sinar merahnya menerangi gelapnya malam. Dari jauh terdengar lolongan anjing. Kemudian disusul orang berlari sambil berteriak-teriak, "Tolong, tolong, hantu, ada hantu." Demikian terus-menerus di sepanjang jalan kampung yang gelap. Tentu saja orang desa takut mendengar teriakan demikian. Tidak satu pun yang keluar dari rumah memberi pertolongan. Ternyata pemilik kedai agak takut juga, duduk sendirian tanpa ada teman. Bulu kuduk ia berdiri mendengar suara orang minta tolong. Sesampai di depan kedai, orang yang sedang berlari langsung masuk kedai, sementara mukanya tertutup kain sebagian sehingga sulit dikenali. "Tolong Pak, kami dikejar hantu Patih Lembu Segoro, tolong."
Belum sempat pemilik kedai menjawab, orang tersebut segera keluar dari kedai sambil berteriak lagi, "Tolong, tolong, hantu, tolong." Tentu saja teriakan dapat didengar di esanterio desa karena suasana yang sepi. Sementara hantu jadian mengejar sambil berlompat-lompat dengan pakaian mirip hantu pocong. Setelah agak jauh dari kedai, segera Diana Sunaringsasi menotok pundak hantu jadian dengan pukulan satu jari. Sementara Yoshiko menotok paha hantu jadian dengan pukulan satu jari juga. Akibatnya hantu jadian lumpuh seketika tanpa mampu berdiri lagi, pingsan. Mulut pun juga terkunci, tidak dapat berbicara. Sementara temannya yang teriak minta tolong kejar hantu sudah jauh meninggalkan temannya yang jadi hantu jadian, tanpa mengetahui bahwa pasangan hantu untuk menakuti penduduk tertawan.